guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Noi Amelia di Birmingham. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, bahagia dimanapun kalian berada. Anyway, vlog kali ini aku mau nerusin cerita-cerita aku Road to our wedding anniversary yang ke-10. Jadi hari ini aku akan meneruskan sambungan yang cerita sebelumnya, dari pertemuan pertama sampai sekarang. Ini aku akan ceritain bagaimana kita bertemu muka satu sama lainnya ya. Kan sebelumnya masih LDRan. So how we met? Let's start it. Biar nyambung ceritanya, jadi kalau kalian belum nonton video aku sebelumnya, bagaimana aku kenalan dengan suami, silahkan ditonton ya kalau yang belum. Dan kalau yang sudah, terima kasih banyak. Anyway, oke, sekarang kita langsung ke pertemuan pertama. Pertemuan muka satu sama lain. Aku bertemu dengan suamiku di Juli 2011 setelah kita melakukan RDR-an panjang dari bulan Januari sampai bulan Juli dengan beberapa drama sampai sempat nggak jadi. Sebetulnya kan mau ketemuannya di bulan Mei ya, karena ada beberapa hal yang dianya harus selesaikan. Akhirnya diundur ke bulan Juli, dan di situ akhirnya ya betul-betul dia datang di bulan Juli itu. Nah, pada saat datang itu aku ekspektasinya, karena kan waktu kita ngobrol tuh aku tahu bahwa dia tuh usianya udah 40 lebih gitu ya, mau mencapai ke 50. Walaupun di foto nggak kelihatan, di video juga nggak kelihatan kalau dia usianya mau mencapai ke 50 ya. Waktu dulu aku masih 26 lebih dan dia 48 lebih gitu. Jadi nggak kelihatan banget kalau dia mau usia segitulah gitu, lihat dari foto, karena dia nggak terlalu banyak foto-foto juga sih sebetulnya. Dan waktu ketemu itu agak deg-degan gini. Jadi kalau lihat dari fisiknya itu nggak sesuai dengan ekspektasi akunya, bahkan lebih gitu. Dia tuh gitu aja gitu. Ternyata pas ketemu muka dia, aku nggak nyangka kalau dia ternyata looks-nya jauh lebih muda gitu dari usianya. Dia baik banget, dia sweet banget. Dan pertama dia bawain sesuatu buat aku itu lucu banget. Dia bawa waktu itu bawa teddy bear, terus bawa ya pernak-pernik kayak apa ya, so sweet banget gitu ya, kayak kita pacaran teenager gitu. Terus dia bawa kayak love gitu, ada di tulisan gitulah, yang kayak gitu-gitu. Aku kan sebelumnya dia minta aku bookingin hotel, maksudnya kenal hotelnya di sini loh gitu, dan dia udah booking sendiri gitu. Jadi aku cuma rekomendasiin gitu hotelnya di Jakarta itu seperti apa, karena aku juga kan waktu itu nggak terlalu Jakarta banget gitu, jadi agak-agak sedikit worry gitu, bener nggak sih ini hotelnya gitu ya. Rekomen ke dia, terus dia sendiri yang booking. Jemput aku langsung ke hotel, dan di hotel itu udah check in itu dia ngajak aku kan ke kamar, yuk lihat gitu. Aku di situ nggak mau guys, aku nggak mau masuk ke kamar itu. Kalian udah tahu kan, kita tuh orang dewasa, aku orang dewasa, dia dewasa. Kita baru aja ketemu, walaupun kita udah kayak ngerasa bonding banget dari Januari ke Juli itu udah 7 bulan kita chattingan hampir setiap hari, dan udah mengenal satu sama lain lah gitu lah secara virtual gitu. Dan beberapa saudara-saudaranya juga ada gitu di Facebook. Tapi aku di situ masih tetap harus jaga prinsip, jangan langsung nyelodor. Nanti dia kalau misalkan kita gampang, dia ngerasa cuma segitunya. Enggak. Jadi saat itu dia di hotel dan aku langsung ke teman gitu. Pagi-paginya kita ketemu lagi. Saat itu aku ada pemotretan di Pancoran deh kalau nggak salah. Kebetulan aku juga ada project pemotretan. Kita sempat agak clash sedikit lah di situ. Aku nggak bisa ceritain clashnya di sini ya, tapi sedikit ada clash lah, dimana aku ninggalin dia di Jakarta dan dia datang sendiri ke Bandung gitu ya, ke Bandung nyusul aku gitu. Nah di situ aku ngerasa bersalah banget, kok bisa aku sejahat itu gitu. Cuman kondisinya saat itu memang punya yang dari problem yang aku gitu ya, ada sesuatu yang saat itu tidak bisa aku nyamperin dia. Dia ke Bandung, dia tuh nemuin hotel di Bandung itu dari kenalan di bis gitu, di bis. Aku mau ke Bandung nih, hotel apa yang kira-kira bagus. Kan dia orangnya bersosialisasi banget gitu, gampang cari temen gitu. Dan kebetulan saat itu waktu di Jakarta naik bis travel gitu ke Bandung, dia ada seseorang yang direct dia, yang bantu dia untuk nemuin hotel, untuk dapetin hotel gitu. Dan kebetulan si travelnya itu di Ciamplas, deket sama hotel. Jadi dia check in di situ dan dia langsung SMS ke aku, teks aku ya, kamu kenapa sih ninggalin aku gini-gini. Pokoknya saat itu teks lah istilahnya. Dan besok paginya chattingan dan aku datang ke hotel dia yang di Bandung. Terus aku datang ke hotel tuh, terus aku kasih tahu kondisinya
seperti ini, dan dia ngerti gitu saat itu, walaupun aku ngejelasinnya agak susah karena kan istilahnya kalau teks kita mikir dulu ini apa yang mau disampaikan gitu, kita translate dulu, kita lihat dulu. Nah kalau untuk ngomong secara langsung kan susah banget. Nah itu agak sedikit miskomunikasi. Aku nggak tahu dia ngerti atau enggak saat itu, cuman dia ngemaklumin aja, dia baik gitu. Ya udah, saat itu kita jalan, kita pergi nge-mall lah gitu. Di hari berikutnya dia tinggal di hotel, aku tinggal di kosan. Jadi kita nggak tinggal satu hotel gitu ya, karena aku masih ngejaga gitu. Aku nggak mau dia berpikiran bahwa aku bisa segampang itu. Walaupun kita nggak ngomong dunia timur tuh nggak seperti itu loh. Kita action kita jelasin bahwa kita nggak bisa loh semena-mena diperlakukan begitu gitu sama orang, ya sama dia gitu. Udah ketemu, kita bareng di situ baru terasa ada sedikit konflik tentang miscommunication. Jadi ada miscommunication karena dia kan ngomongnya cepat, aksennya juga agak beliwet. Beda ya kalau video call kan itu nggak terlalu lama ngobrolnya kan. Jadi masih kalau misalkan malu-malu gitu masih ya udah aku kerja lagi ya gitulah, masih apa ya sebatas bisa ngomongnya gitu. Nah kalau ketemu itu kan face to face, it was hard, agak sulit gitu ya nyernanya gitu. Nah di situ aku mulai agak sedikit sempat mau nyerah gitu karena sulit banget. Dia juga mungkin agak sedikit frustasi juga mau nyampein ke akunya dengan cepat, kok aku susah banget untuk nanggepinnya. Nah di situ agak sedikit les lagi. Berikutnya lagi kita kan janjian tuh. Aku tuh kan kalau aku janjian sama seorang itu jarang telat. Tapi waktu itu aku telat, dan telatnya itu bukan salah aku. Ada traffic. Jadi trafficnya itu ada sebuah kecelakaan gitu. Lalu lintas lah yang akhirnya ngeblok jalan, dan itu otomatis itu kan hal yang nggak terduga ya gitu. Nah di situ aku telat sekitar 15 menitan gitu. Nah di situ agak sedikit marah. Dia tuh marah karena aku telat gitu. Terus aku jelasin ke dia begini, tapi dia tetap kayaknya tuh dia nggak percaya kalau aku tuh hanya mencari alasan aja gitu. Terus dia ngejelasinnya kayak dictator banget gitu. Nggak suka ya, dalam hidup ini harus begini, harus terorganisasi dan segala macam kayak gitu. Mulai mengenal tuh karakter itu, itu agak gini ya, karena aku belum pernah sama cowok segitunya gitu ya kok dimarahin. Tapi di sisi lain aku seneng banget gitu karena dianya kayak terbuka gitu, dan dianya nggak merasa pengen ngebaikin gitu, yang kayak mencuri hati gitu. Dia nggak caper, dia nggak cari perhatian, yang aku sukanya gitu. Dari situ permasalahan ada lagi dari kayak kebersihan gitu, kerapihan gitu. Dia kan OCD banget, dia tuh resik banget ya, orangnya tuh resik, rapi gitu. Sementara aku orangnya yang agak sedikit slebor lah. Kutek aku tuh nggak dibersihin, jadi aku tuh pakai volis gitu ya guys. Terus pakai volis kan kalau 2 hari 3 hari nggak dibersihin itu ada meletek gitu ya, itu dikomplain sama dia. Begini sih kok sebel banget, kok gini banget sih gitu, malas banget itu jadi agak sedikit sebel gitu diomelin dengan dia kayak gitu. Beda budaya juga nih, perkenalan juga saat itu karena kan kita beda budaya. Di situ ada beberapa budaya yang dia tuh to the point gitu, jadi kayak di depan orang gitu ya, mungkin udah karakternya memang seperti itu ya. Saatnya dia kasih komplimen ya komplimen, saat dia kasih komen juga ya komen gitu apa adanya, dan itu komennya di depan orang. Saat itu bajuku kurang cocok gitu, jadi gak matching lah gitu kalau menurut pandangan dia gitu soal penampilan. Terus di depan orang dia tuh bilangnya nggak bagus lah, pokoknya kamu tuh nggak match banget gitu pakai pakaian yang kayak gitu. Jadi sangat keganggu banget perkenalan saat pertemuan. Saat itu kan jadi aku bareng dia tuh 2 minggu. Saat itu gue sempat aku nyambungin telepon dia ke orang tua, dan itu sambung lah. Dan waktu itu dia kan yuk kita ketemu orang tua. Saat itu aku belum siapnya gini. Saat itu bingungnya gini ngejelasin. Jadi translate-nya suami waktu itu ya, David, ke bapak nanti gimana ya, terus cara nyampein bahasanya orang tua ke dia nanti gimana. Itu tuh dilema banget guys. Saat itu dramatik banget gitu, harus gimana. Terus aku ya cari alasan lah ke Davidnya juga kenapa kita saat itu nggak bisa ketemu orang tua. Aku bilang karena kondisi juga orang tua, terus keadaan juga rumah jauh dan segala macam. Pokoknya cari alasan sampai alasan itu make sense gitu ya. Ya udah akhirnya belum ketemu lah sama orang tua saat itu. Terus ya kalau dia ya baik gitu ya orangnya. Saat itu saat pengenalan lah dia beliin aku macem-macem. Aku tuh nggak bisa minta banget, malu gitu ya. Kadang-kadang ditawarin juga kayak gengsi-gengsian, acu tapi butuh gitu ya, gengsi-gengsian ditawarin ini, aku ya ada kadang nolaknya gitu, ditolak dulu. Ya udah ada yang diterima gitu, kalau misalkan make sense buat aku ya diterima, tapi nggak setiap yang dia tawarin ke aku terima. Ada beberapa yang aku tolak karena aku ya nggak mau gitu ya
ini kayaknya ini banget gitu, kayak ini terima kayak gampang banget gitu. Konflik-konflik kayak pertengkaran, karena pertengkaran itu aku nggak ngerti, di ada istilah-istilah bahasa Inggris yang aku baru ngerti sekarang gitu, ketika kita udah bareng-bareng, oh iya itu istilahnya gitu. Tapi back then itu susah banget, it was hard to understand him. But jadi waktu ke waktu selama 2 minggu itu perkenalan karakter itu bener-bener sangat aku manfaatin banget. Aku juga saat itu nggak terlalu yang muluk-muluk yang apa ya, mencuri perhatian supaya dia menarik, enggak. Aku bener-bener pure apa adanya saat itu, dan aku berulang kali ngomong ke dia, aku nggak ngerti gitu. I really didn't understand. Bodoh dia mau terima aku, karena aku nggak mau berpura-pura smart, berpura-pura aku ngerti padahal aku enggak. Aku ya terus terang aja, aku minta beberapa kali ke dia, kalau dia ngomong please slow down a little bit, tolong dong kalau ngomong agak-agak sedikit slow, jangan cepat gitu. Kadang-kadang kalau lagi dia inget ya, dia slow down a little bit gitu. Kalau enggak ya dia terus aja ngomong gitu, udah kayak aku tuh bisa apa ya, nanggepin dia secara mudah gitu, padahal enggak. Di situ aku tampil apa adanya ke dia, diri aku tuh seperti ini. Misalkan dia udah balik ke Inggris, ada pertemuan selanjutnya, berarti ada gitu, ada suatu ketertarikan. Kalau enggak ya udah, nggak jadi masalah. Yang penting aku secara diri nggak rugi, aku nggak baper gitu kan, nggak ada rugi lah dari diri aku gitu, rugi pikiran, rugi sakit hati dan segala macam gitu. Ya have fun aja gitu. Jadi oh gini loh gitu sama orang Inggris, dan aku feelingnya sih beda saat itu guys. Aku nggak tahu ya, aku jalan beberapa kali sama yang lain gitu ya, sama ini tuh kok beda gitu, feelnya tuh beda. Aku nggak tahu ya, mungkin itu feel antara mau jadi jodoh gitu, naturalnya terasa banget gitu. Jadi nggak ada yang diada-adain, jadi semua natural banget gitu. Dia nggak berusaha untuk mencari perhatian aku, mencuri hati aku, dan aku pun saat itu tidak berusaha untuk mencuri perhatiannya dia gitu. Jadi kita mengalir begitu aja, kita sama-sama saling memahami satu sama lain gitu. Jadi perkenalannya begitu. Saat itu bener-bener aku merasa struggle banget. I was so struggle to understand about this situation, about how he felt gitu kan ya, bagaimana dia perasaan dia segala macem. Aku juga ngerti dia sering marah-marah, sering frustasi gitu, sering dia tuh agak sedikit, dia mau ngejelasin banyak tapi akunya kurang ngerti, dan dia juga takut kalau misalkan terlalu pressure, akunya juga lari mungkin ya gitu. Dan aku juga saat itu ngerasa kok susah banget sih ngertiin, kok susah banget komunikasi, karena sebelum-sebelumnya walaupun sama bule yang aku kenal sebelumnya kan bisa bahasa Indonesia, jadi nggak terlalu sulit banget gitu. Kayak ini, kalau ini tuh blank banget, dia nggak bisa sama sekali bahasa Indonesia, jadi it was so hard. But in the end, sampai 2 minggu selesai ya, nggak 2 minggu sih, 10 hari kalau nggak salah gitu ya, itu selesai. Kesan-kesannya saat itu dia mau balik lagi ke negaranya itu ada sedikit apa ya, aku tuh ngerasa feelnya sedih ya gitu, kok ditinggal gitu. Tapi aku di sisi lain aku nggak terlalu berharap banyak, ada sih keinginan gitu, ekspektasi kita terus, tapi aku nggak terlalu dibawa baper banget gitu. Itu ya udah, dia balik lagi ke negaranya. Setelah nyampe di negaranya, komunikasi bahkan lebih intim lagi ketika sebelumnya. Bahkan itu status di Facebooknya jadi akhirnya relationship sama aku gitu. Dia rubah sendiri, bukan aku yang minta. Jadi dia yang rubah sendiri bahwa relationship, kita udah kita udah pacaran gitu. Kalau sebelumnya kalau di Facebook dia kan dia masih complicated gitu kan. Tapi setelah ketemu aku terus dia balik lagi ke negaranya, si status Facebooknya itu diganti sama relationship sama aku, dan aku juga ya diganti relationship sama dia gitu. Facebook itu kan ada saudaranya dia, sebelumnya juga dikenalin sebelum kita ketemu pertama kali di Jakarta, memang dikenalin juga sama keluarganya dia, beberapa ya sepupu-sepupunya di Facebook gitu ya, tapi belum saya yang kayak gitu-gitulah, belum ada grupnya gitu. Nah setelah aku relationship, setelah ketemu sama dia balik ke negaranya, di situ kita ada beberapa kali online gitu ya, bareng lah gitu, ngobrol chit-chat di grup gitu, saling mengenal gitu. Pokoknya dia kenalin, terus dia sering pajang foto aku gitu, foto pertemuan kita, spend waktu terus untuk nge-push untuk belajar lagi bahasa Inggris. Jadi dia tuh udah merencanakan ekspektasi, nanti kalau aku tinggal di Inggris nanti kamu gimana, nanti begini-begini, dia yang nge-push gitu, kayak gitu-gitu. Setelah pertemuan pertama baru kita bicara secara online lagi. Sekarang kita LDRan lagi, ngobrol tentang prinsip. Di situ aku lebih mulai mengepush, tidak lagi ada main-main, tidak ada lagi toleransi buat aku mengulur waktu dibawa kemana hubungan kita. Jadi saat itu yang aku tekankan bahwa sebelum kita ketemuan, dia datang ke Indonesia, aku udah ngasih tahu ke dia bahwa aku itu seorang muslim dan aku tidak akan bisa melanjutkan hubungan ke jenjang serius, bahkan apalagi sampai menikah kalau bukan sesama muslim. Setelah ketemuan dan dia balik lagi ke negaranya, aku memperjelaskan lagi sampai di mana kamu akan seriusnya, dan dia sudah siap saat itu. Dia udah
udah langsung sama temennya. Dan kebetulan alhamdulillahnya temen dia itu muslim, jadi temennya itu ngasih tahu begini gitu. Pokoknya hampir beberapa minggu dari setelah kita ketemuan itu aku udah nge-push dia, bukan maksa dia ya, terserah dia mau. Tapi aku punya prinsip gitu ya. Aku tuh punya prinsip, dia mau sama aku yang ngikutin aku, dia enggak ya udah gitu. Jadi yang pertama yang aku bener-bener ke dia, kalau kamu bener mau nikah tuh harus satu keyakinan sama aku nggak mau maksa. Jadi kamu kalau memang mau sama aku, ngikutin hati nurani kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Dan kamu bukan karena aku gitu. Lah itu kamu ya udah balik lagi lah, udah dapet. Aku nggak bisa kayak gitu. Kemudian kedua, saat itu aku pengen tahu runtutan keluarganya. Perkenalan sebelumnya itu keluarganya masih gamblang gitu ya, jadi belum bener-bener kayak nggak dilihat dari CV gitu, nggak di CV. Saat itu aku minta kayak family tree gitu ya, family tree gitu. Jadi saat itu aku minta ke suami nama bapaknya, mamahnya, tanggal lahir, pokoknya udah. Dan dia tuh dia tuh kayak bikin proposal gitu. Saat itu dia ngirim email panjang lebar banget gitu. Emailnya dia itu runtutan mamahnya, bapaknya, kakaknya, keponakannya, bahkan beberapa foto-foto dia kirimin gitu. Dia kan pernah bercerai dan aku minta surat divorce-nya, pokoknya sampai informasi yang aku mau saat itu tuh harus dapat gitu. Nah itu di situ kan kita belum planning kapan kita mau nikah gitu ya. Cuma saat itu kan dia juga masih ada beberapa konflik sama pekerjaannya, ada sedikit masalah di tempat kerjanya, dan saat itu ya lumayan pelik juga tuh pekerjaannya. Dan dia udah ngasih tahu ke aku bahwa dia bukan rich man, dia bukan seseorang yang banyak duit lah istilahnya seperti itu. Dia udah terbuka tentang pekerjaan, tentang kondisi finansialnya, tentang kondisi gimana gitu ya, keadaan dia saat itu. Setelah aku puzzlein semua informasi yang aku dapat tentang backgroundnya dia, pendidikan dia, historinya dia di kehidupan sebelumnya, maksudnya di hubungan relationship sebelumnya, terus bagaimana dia bagaimana koneksi dia bersama keluarga, itu udah beberapa bulan itu setelah kita pertemuan aku bener-bener serius saat itu. Nah di situ aku tanya, kapan kamu mau ke sini lagi gitu, karena kan kita udah bener-bener obrolannya tuh udah kayak aku ngerasanya ini tuh cowok itu serius gitu ya, tapi aku nggak mau baper. Setelah pertemuan pertama itu bahkan hubungan bondingnya aku sama dia tuh lebih erat gitu, lebih erat lagi. Nah pada bulan Oktober itu dia ngirim tiket tuh, dia nunjukin tiket, nah bahwa nanti di Desember dia akan datang untuk nemuin aku di Christmas holiday gitu. Dan dia niatnya sih pengen bener-bener serius dan pengen ketemu keluarga aku. Dramanya banyak banget, so guys aku akan skip dulu yang video ini dan aku akan ceritain di pertemuan kedua bagaimanakah serunya pertemuan kedua, dan pembahasan kita drama berikutnya masih panjang ceritanya guys. So please guys stay tune terus ya. Oke guys, itu tadi bagaimana aku pertemuan dengan suami, pertemuan pertama kali bertemu muka setelah kita LDRan selama 7 bulan. Sini agak sedikit sharing ya, karena kan aku udah pas nih hampir 10 tahun gitu ya, itu kan hampir 11 tahun yang lalu. Sampai di sini aku akan ambil benang merah buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi PDKT dengan pria asing melalui online. Kalian itu belum bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa asing, pasangan atau orang yang lagi deket sama kalian sekarang. Please deh, dari sekarang kalian pelajari, pahami itu, karena bener bahasa itu bukan next learning by doing. Itu jangan kayak gitu guys. Jadi bener-bener kalau kalian memang prefernya pengen pria asing, basicnya yang berbahasa Inggris, itu bener-bener kalian harus pahami banget, kalian harus bener-bener pelajari banget, karena dari situ komunikasi itu penting banget. Kalau misalkan komunikasi ada miss, nanti kalian akan banyak sekali masalah-masalah yang timbul, kan masalah besar sebetulnya, cuman karena ketidakpahaman kita akhirnya jadi misunderstanding gitu. Akhirnya dari pertengkaran itu bukan masalah sih sebetulnya kalau misalkan kita paham gitu apa maksudnya gitu. Itu aja sih bahasa yang penting. Terus kalian jangan baper dulu, pokoknya sebelum bener-bener itu terjadi jangan dibawa. Kita nggak tahu ya setelah pertemuan, setelah dia balik ke negaranya, mungkin dia pergi kemana, gimana, kitanya nggak rugi gitu ya. Jadi jangan pakai hati dulu, jangan terlalu mudah kita menyerahkan kepercayaan kita, nyerahin diri kita ke si cowok itu gitu, yang sama sekali sebetulnya belum tentu dia akan jodoh kita. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku sharing bagaimana pengalaman aku ketemu suami. So kalau kalian mau ada yang ditanyakan, silahkan ditulis kolom komentar, dan kalau
Kalau misalkan mau curhat, boleh silahkan ke IG aku ya guys. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih udah ngikutin aku. Terima kasih juga udah support channel ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan pastinya kita akan ketemu lagi di video dan cerita selanjutnya. Oke guys, thank you so much for watching. Please take care and have a good day. Love you all. Bye.